Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk puasanya ya. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun latar belakang masalah dan rumusan masalah. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana merumuskan judul penelitian yang baik dan benar begitu. Nah, ingat kita harus selalu diingat bahwa penelitian itu berlatar belakangi dari masalah begitu. Artinya kita tidak bisa membuat suatu penelitian hanya dari buat judul dulu begitu, tapi harus ada masalahnya dulu baru bisa buat judul, baru buat latar belakang, baru seterusnya. Nah, jadi saya harap teman-teman benar-benar melakukan tugas yang diberikan, yaitu wawancara kemarin, betul-betul teman-teman menanyakan masalah-masalah apa yang terjadi di sekolah ataupun di kelas tempat guru itu mengajar begitu. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menentukan judulnya kemarin ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, kemudian kita membuat beberapa alternatif dari judul itu juga. Nah, selanjutnya kita melangkah ke penyusunan ya, pembuatan atau penyusunan latar belakang. Nah, sebelum kita masuk secara rincinya untuk penyusunan latar belakang, hal yang harus teman-teman persiapkan lagi adalah teori. Nah, jadi teman-teman ini udah tahu nih ya masalahnya apa. Kemudian teman-teman sudah merumuskan judul penelitiannya itu apa. Nah, selanjutnya yang teman-teman harus siapkan adalah teori-teori untuk mendukung penelitian teman-teman. Nah, teori-teori itu bisa teman-teman ambil dari buku, bisa diambil dari artikel, dan artikel yang diambil bukan artikel dari blog-blogspot atau Wikipedia ataupun dari WordPress begitu ya. Artinya blog-blog yang teman-teman ambil itu adalah blog-blog yang valid. Artinya memang artikel yang teman-teman ambil sebagai teori itu adalah artikel penelitian, bukan artikel abal-abal yang ada di blog-blog begitu ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang valid, teman-teman bisa membuka di Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ketik gitu di Google Scholar, kemudian klik gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan judul penelitian berdasarkan atau teman-teman mau mencari artikel sesuai dengan masalah yang teman-teman mau teliti. Nah, saya ambil contoh misalnya ya, masalahnya adalah kesulitan menulis teks cerita pendek misalnya ya, kesulitan menulis teks cerita pendek. Jadi apa yang ditingkatkan yaitu menulis teks cerita pendek. Kemudian bagaimana atau metode apa yang digunakan? Misalnya metode parafrase atau sambung kalimat misalnya. Ini contohnya saja ya. Berarti metode sambung kalimat untuk melatih kemampuan menulis siswa dalam menulis cerita pendek gitu. Nah, kemudian siapa yang ditingkatkan? Yaitu siswa kelas 5A misalnya, SD sekian, misal begitu. Nah, dari 3 pertanyaan berdasarkan penyusunan judul kemarin, maka kita satukanlah menjadi sebuah judul dengan judulnya meningkatkan kemampuan menulis teks cerita pendek menggunakan metode sambung kalimat pada siswa kelas 5A SD Negeri 016 Tanjung Pinang Timur misalnya. Ya, tadi itu judulnya. Nah, otomatis yang harus kita cari teorinya itu pertama tentang kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu apa? Nah, kalian harus cari teori-teori yang berkenaan dengan kemampuan menulis. Kalian bisa cari buku-buku tentang kemampuan menulis. Jadi teman-teman bisa cari di Google itu buku kemampuan menulis PDF. Kalau misalkan tidak ada buku tidak ada di perpustakaan gitu ya, teman-teman bisa unduh e-booknya. Nah, tadi teori pertama tentang kemampuan menulis. Teman-teman cari artikelnya, teman-teman cari buku-bukunya, ya. Nah, kemudian hal atau teori lainnya selain kemampuan menulis tadi, menulis cerita pendek. Berarti teman-teman harus mencari cerita pendek, teori tentang cerita pendek. Apa saja cerita pendek itu, dari pengertiannya, dari karakteristik cerita pendek,
dari unsur-unsur cerita pendek, teman-teman harus cari. Dan carinya harus dari buku ataupun dari artikel. Artinya tidak boleh daftar pustaka itu nanti memuat www.blogspot. apa gitu, misalnya tidak boleh. Jadi harus dari buku, harus dari artikel. Jadi tadi ada dua teori. Pertama, kemampuan menulis, yang kemudian teori tentang cerita pendek. Selanjutnya, teori tentang metode yang teman-teman pilih. Berarti tadi di judul saya adalah metode sambung kalimat. Berarti saya harus mencari metode sambung kalimat baik buku maupun artikelnya. Jadi ada 3 teori yang betul-betul harus kita cari referensinya, bukunya, artikelnya. Nah, untuk buku sendiri, teman-teman bisa cari di e-book. Nah, sementara untuk artikel itu adalah isinya tentang penelitian. Jadi hasil penelitian yang ditulis kemudian dan jadilah suatu artikel begitu. Nah, Bu, artikel itu jurnal bukan? Iya, tapi artikel itu per penelitian. Artinya gini, kalau saya menulis artikel berarti itu sebutannya artikel. Tapi kalau kumpulan dari artikel, misalnya artikel saya, kemudian ada artikel dari Panisa misalnya, artikel dari Sabariah misalnya, kemudian beberapa artikel lain dan digabungkan menjadi satu, itu sebutannya jurnal. Jadi jurnal itu adalah kumpulan artikel. Tapi kalau kita mengambil satu artikel berarti sebutannya artikel bukan jurnal, begitu ya. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa artikel itu adalah hasil penelitian dari peneliti yang sudah meneliti tentunya. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah hasil penelitian yang memiliki variabel yang sama dengan kita. Ingat, kita kemarin sudah membahas ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah variabel yang memengaruhi, gitu ya. Sementara kalau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas ini tadi. Nah, kita carilah artikel-artikel yang memiliki kemiripan variabel dengan kita. Saya ambillah contoh begini. Tadi judul penelitian saya adalah kemampuan menulis teks cerita pendek atau kemampuan menulis cerita pendek menggunakan metode sambung kalimat misalnya. Nah, saya carilah nih di Google Scholar tadi artikel-artikel yang mirip dengan saya. Nah, seandainya kalau misalkan ada sama persis tidak apa-apa. Yang penting yang tidak boleh adalah sekolahnya sama, kemudian tahun penelitiannya sama, metode yang digunakan sama, terus masalahnya sama. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya semuanya sama kecuali sekolahnya berbeda, tidak masalah. Atau semuanya sama kecuali tahun penelitiannya berbeda, tidak masalah. Ya, yang penting ada perbedaannya. Nah, kembali lagi. Jadi di artikel itu teman-teman harus cari variabel yang memiliki kemiripan dengan kita. Kalau mau ngambil dua-dua variabel langsung bisa tadi. Misalnya kalian cari di Google Scholar itu kemampuan menulis teks cerita menggunakan metode sambung kalimat misalnya. Oh, ternyata ada penelitian yang sama dengan penelitian kita, tidak masalah. Pasti ada beberapa perbedaan nanti di dalamnya. Boleh teman-teman ambil. Atau kalaupun tidak persis sama, misalnya kalau kita kan untuk kemampuan menulis teks cerita pendek misalnya. Oh, ternyata di artikel orang lain mereka menggunakan metode yang sama. Misalnya metode tadi sambung kalimat tapi tidak untuk menulis teks cerita pendek. Bisa jadi mereka untuk menulis puisi misalnya. Nggak masalah. Karena ada nyangkut nih variabelnya sama. Oke, kemudian jadi yang perlu kita cari adalah metodenya yang serupa. Ya, jadi walaupun kesulitannya itu berbeda tapi hampir mirip metodenya. Nah, itu yang kita ambil sebagai artikel untuk referensi kita. Nah, teman-teman harus memperkaya teori-teori itu sebelum kita nanti menyusun latar belakang. Jadi yang harus teman-teman siapkan adalah teori berdasarkan judul penelitian teman-teman. Pertama teori tadi, kalau saya kasih contoh, teori pertama tentang kemampuan menulis, cari buku dan artikelnya. Kemudian yang kedua teori tentang cerita pendek, cari buku dan artikelnya. Selanjutnya teori tentang metode yang kita gunakan. Dalam hal ini di contoh yang saya berikan adalah metode sambung kalimat. Berarti saya harus mencari buku dan artikel yang memuat tentang metode sambung kalimat itu tadi.
Oke, teman-teman harus seperti itu juga. Ya, teman-teman harus mencari teori-teori berdasarkan judul dari sekarang. Jadi ketika nanti kita sudah tatap muka, kita tinggal mengolah saja lagi. Artinya nanti kita langsung praktik langsung bagaimana menyusun untuk memasukkan teori-teori ini. Bisa dipahami ya? Jadi, tugas pertama kemarin adalah membuat judul penelitian berdasarkan beberapa hal yang saya jelaskan. Tugas kedua teman-teman adalah teman-teman mencari referensi-referensi sesuai dengan judul penelitiannya. Teman-teman boleh buat satu folder khusus gitu ya untuk mata kuliah PTK. Kemudian kalian bisa bedakan aja misalnya folder buku, folder artikel. Jadi biar nggak terlalu bingung. Nah, berapa yang harus teman-teman cari? Ya minimal perbandingannya kurang lebih 40%, 60%. 40% buku, 60%-nya artikel begitu. Memang diusahakan kita harus mencari yang artikel. Ingat, artikelnya tidak sembarang artikel yang diambil harus artikel yang sesuai dengan judul penelitian kita. Kalaupun tidak mirip 100% dalam artian tidak sama untuk menulis teks cerita pendek menggunakan metode sambung kalimat, tapi setidaknya ada satu variabel yang mirip dengan penelitian kita. Nah, itu disebut dengan penelitian yang relevan atau penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Itu tugas teman-teman ya. Nah, jadi misalnya kalian carilah kurang lebih 30 sumber referensi atau 20 lah dulu ya kita untuk tugas untuk latihan 20 referensi. 20 referensi itu bisa kalian bisa cari 5 buku misalnya atau 6 buku ya. Nah, sisanya 14 atau 15 bukunya kalian cari untuk yang artikel begitu. Nah, itu harus teman-teman cari. Jadi sehingga nanti ketika sudah tatap muka, kita sudah tahu nih mau ngapain lagi setelah ini kita. Oke, sudah bisa dipahami? Oke, baik. Kalau sudah teman-teman pahami, maka kita akan beralih ke latar belakang masalah. Ya, nah latar belakang masalah itu adalah paparan, ya, paparan informasi atau paparan informasi yang disusun secara sistematis yang berisikan tentang fenomena-fenomena ya, yang berisikan fenomena-fenomena yang menarik untuk atau yang akan kita teliti. Nah, jadi kalau berdasarkan judul penelitian saya tadi adalah kemampuan menulis teks cerita pendek atau kemampuan menulis cerita pendek menggunakan metode sambung kalimat. Berarti di latar belakang yang saya harus buat yaitu tadi tentang menulis teks cerita pendek itu harusnya seperti apa. Kemudian di latar belakang itu juga kita paparkan masalah apa sih yang terjadi yang berkenaan dengan kemampuan menulis teks cerita pendek. Kemudian kita membahas juga solusi apa yang akan kita gunakan untuk mengatasi masalah ini. Jadi ada 3 hal ya, ada 3 hal yang dibahas di dalam latar belakang masalah. Yang pertama, masalah itu harus memuat tentang gambaran ideal. Gambaran ideal. Ideal itu apa sih? Ideal itu kan adalah sesuatu yang seharusnya. Jadi harapan-harapan. Jadi sesuatu yang sesuai dengan harapannya begitu. Itu harapan jadi ya. Jadi kondisi ideal. Jadi tadi misalnya kondisi ideal tentang menulis teks cerita pendek itu seperti apa? Ya, jadi yang pertama yang harus ada di latar belakang adalah kondisi ideal. Nah, teman-teman jangan sampai sih saya sarankan gitu ya. Saya sarankan teman-teman jangan mengikuti yang sudah ada. Karena yang sudah ada tuh salin semua gitu ya. Artinya gini, mereka pasti selalu kalau teman-teman mau nanti setelah masuk ke kampus, teman-teman mau rajin gitu ya, mau baca-baca skripsi, misalnya skripsi yang ada di perpustakaan, teman-teman coba deh baca di latar belakang. Pasti diawali dengan pendidikan adalah bla bla bla, misalnya berdasarkan undang-undang sekian bla bla bla, misal begitu. Selalu diawali dengan itu. Padahal latar belakang masalah itu ya langsung aja ke masalahnya apa, nggak perlu kita basa-basi ke pendidikan adalah karena pendidikan itu kan luas. Nah, begitu ya. Jadi latar belakang itu langsung kepada inti apa yang mau kita bahas dan harus sesuai dengan judul penelitian kita. Jadi
yang ada di judul itu harus kita bahas secara ringkas di latar belakang masalah. Oke? Jadi yang pertama yang harus ada di latar belakang masalah pertama ada kondisi ideal. Nah, kemudian setelah kondisi ideal, selanjutnya yang harus ada di dalam latar belakang kondisi nyata. Kalau kondisi ideal tadi tentang apa ya, harapan-harapan gitu ya. Jadi seharusnya itu seperti apa sih gitu kan ya, harus sesuai dengan harapan kan. Nah, kita jelaskan harapan-harapan kita yang berkenaan dengan kesulitan menulis itu apa. Kemampuan menulis itu apa. Misalnya, siswa harus memiliki kemampuan menulis yang baik misalnya, supaya nanti bisa berguna nanti untuk di jenjang berikutnya. Itu contoh, itu kan harapan berarti ya. Nah, selanjutnya ada kondisi nyata. Kondisi nyata itu berarti kondisi di mana harapan tidak sesuai dengan aslinya, sesuai dengan kenyataannya. Nah, disinilah, di kondisi nyata inilah kita memaparkan masalah yang terjadi, bahwa tadi harapannya adalah siswa itu memiliki kemampuan menulis. Supaya apa? Kita jelaskanlah manfaat-manfaat dari siswa memiliki kemampuan menulis. Nah, kemudian setelah itu kita udah paparkan begitu ya. Selanjutnya kita memaparkan kondisi nyatanya, dan ini berdasarkan observasi kita, pengamatan kita. Oh, bahwa ternyata setelah kita melakukan pengamatan, harapan yang tadi berkenaan dengan kemampuan menulis tidak sesuai di sekolah ini, di SD ini misalnya. Oh, ternyata sebagian besar siswanya tidak bisa menulis cerita pendek. Kenapa tidak bisa menulis cerita pendek? Kita jelaskanlah itu. Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi nyatanya. Jadi kondisi ideal, kondisi nyata. Kondisi ideal itu harapan, kondisi nyata itu adalah fakta. Fakta itu berarti berisi dengan masalah-masalahnya. Nah, yang ketiga, poin ketiga yang harus ada di latar belakang adalah solusinya, obatnya. Jadi kita menjelaskan apa sih solusi kita untuk mengatasi masalah di kondisi nyata ini. Nah, disinilah kita menjelaskan bahwa kita mau menggunakan model A, kita mau menggunakan metode A, kita mau menggunakan strategi B, C, D, dan seterusnya. Nah, kita harus memaparkan alasan kita, kenapa sih kita merasa atau kita memiliki pemikiran bahwa metode A ini tepat untuk mengatasi masalah ini. Nah, kita jelaskan, dan kita jelaskan bukan sekadar opini kita, tapi harus berdasarkan teori-teori yang ada. Maka dari itu, gunanya teori yang saya minta teman-teman untuk cari itu tadi, untuk memperkuat latar belakang. Latar belakang tanpa ada teori, maka itu hanya omong kosong. Jadi latar belakang itu harus nanti disertai dengan disertai dengan teori-teori yang ada. Tapi untuk sekarang akan susah ya untuk memberikan contohnya. Jadi lebih enaknya nanti setelah setelah Lebaran tatap muka baru kita akan latihan bagaimana memasukkan teori-teori ini ke latar belakang yang sudah teman-teman buat. Jadi yang penting yang teman-teman perlu buat itu tadi kondisi nyatanya, kondisi idealnya, kondisi nyatanya, kemudian solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Paham ya sampai di sini? Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi 3 poin besarnya ya, 3 poin besar. Nah, ini akan saya bahas satu persatu. Pertama, dimulai dari kondisi idealnya. Jadi, latar belakang itu memang tidak ada semacam batas maksimal atau minimal halamannya ada berapa begitu. Tapi jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Kalau terlalu pendek, fakta-fakta yang diberikan tidak kuat begitu ya. Artinya gambarannya itu masih singkat aja gitu kalau terlalu singkat. Tapi kalau terlalu panjang juga dikhawatirkan takutnya nanti kemana-mana. Jadi ya kita buatlah latar belakang itu kurang lebih 10 halaman begitu. Itu udah termasuk ke rumusan masalah, ketujuan, kemudian ada manfaat. Nah, kalau kita masukkan itu semua, bisalah satu bab pertama itu ya. Bab pertama itu kan itu latar belakang, isinya pendahuluan. Nah, itu kita bisalah buat 15 atau sampai 20 halaman itu untuk latar belakang dan kawan-kawannya. Latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Tapi itu kita akan bahasnya satu-satu. Ya, jadi kita kembali lagi ke latar belakang masalah. Jadi pertama yang harus dibahas adalah
kondisi ideal. Ya, kondisi ideal berarti kondisi seharusnya atau harapan-harapan atau standar pencapaian. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di gambar yang saya paparkan ini. Nah, di situ teman-teman bisa lihat hal-hal yang menjadi gambaran di kondisi ideal itu sendiri. Oke, yang pertama yang harus ada di kondisi ideal itu masalah pokok yang menjadi fokus penelitian. Jadi kita harus jelaskan dulu masalah pokok yang mau kita jadikan penelitian itu apa. Oh, bahwa kita menjelaskan bahwa kemampuan menulis, misalnya kemampuan menulis siswa masih sangat rendah gitu ya. Padahal jadi kita jelaskan dulu masalah pokoknya apa. Secara ini aja, tidak usah terlalu panjang, ringkas saja bahwa kamu sebagai peneliti menemukan masalah di lapangan yang berkenaan dengan kemampuan menulis teks cerita pendek. Itu contoh yang saya berikan, oke? Jadi yang pertama adalah mengungkapkan atau menjelaskan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian. Berarti masalah pokok yang saya contohkan itu adalah tentang kesulitan menulis cerita pendek gitu ya. Oke, itu kita jelaskan, kita bisalah jelaskan satu paragraf ya. Satu paragraf tuh kurang lebih 5 kalimat, 5 atau sampai 6 kalimat bisa teman-teman buat, atau lebih sedikit juga boleh. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman buat di latar belakang di kondisi ideal itu tadi, setelah masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, kemudian mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana arah penelitian itu. Nah, kalau di situ kan tulisannya IPA. Nah, yang saya berikan ini tentang bahasa Indonesia misalnya. Tadi, masalahnya adalah masalah pokoknya kesulitan menulis cerita pendek. Nah, kemudian berdasarkan pernyataan kedua itu ya, poin kedua itu tentang mau dibawa kemana pembelajaran IPA, itu menjelaskan tentang, dalam hal ini yang saya berikan contoh adalah mau dibawa kemana kemampuan menulis siswa misalnya gitu ya. Jadi itu berkenaan dengan hakikat menulis. Jadi menulis itu apa sih sebenarnya? Tapi jangan terlalu dalam artian jangan terlalu kita paparkan pengertian dari banyak ahli, karena itu nanti akan dibahas di kajian teori di bab 2 tuh biasanya. Nah, kalau di sini tuh yang ini aja, secara garis besarnya saja, mau dibawa kemana sih pembelajaran menulis teks cerita pendek? Artinya menulis teks cerita pendek ini harus dipupuk dari sekarang supaya melatih kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, misalnya itu hakikatnya gitu ya. Nah, dengan memiliki kemampuan menulis teks cerita pendek, siswa bisa menuangkan gagasan-gagasannya, ide-idenya ke dalam bentuk tulisan, sehingga harapan kita jelaskan sehingga di kemudian hari siswa itu memiliki kemampuan menulis yang bagus, sehingga itu bisa memudahkan dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang yang mengharuskan seseorang memiliki kemampuan menulis yang baik. Itu contohnya. Ya, itu poin kedua, yaitu mau dibawa kemana pembelajaran menulis ya, pembelajaran menulis cerita pendek, atau kalau di sini mau dibawa kemana pembelajaran IPA. Dalam hal ini kita menjelaskan hakikatnya, hakikat dasar yang menjadi pemikiran bahwa kemampuan menulis itu penting tuh kenapa gitu. Oh, kalau misalkan contoh lain, misalnya matematika, operasi hitung. Operasi hitung tuh kenapa pentingnya? Nah, itu kita jelaskan hakikatnya. Jadi seharusnya tuh siswa itu bagaimana kemampuan operasi hitungnya gitu. Ya, itu contoh. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu karakteristik pembelajaran yang kita jadikan masalah. Dalam yang di sini tulisannya IPA, tapi yang saya berikan contoh yaitu karakteristik pembelajaran menulis cerita pendek. Nah, menulis cerita pendek itu apa sih karakteristiknya? Nah, saya akan paparkan bahwa menulis teks cerita pendek itu berbeda dengan menulis teks yang lain. Kenapa? Karena pada penulisan teks cerita pendek, siswa itu tidak hanya sekadar menuangkan gagasan-gagasan ke dalam bentuk tulisan, tapi bagaimana siswa bisa mengembangkan karakter tokoh, kemudian siswa bisa menyusun alur yang menarik sehingga pembaca juga tertarik
itu untuk membaca tulisan cerita pendeknya. Kemudian menulis teks cerita pendek juga mengharuskan siswa itu memiliki kemampuan untuk menyelipkan amanat-amanat cerita, kemudian mengembangkan sudut pandang. Jadi unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik itu masuk ke dalam karakteristik menulis cerita pendek. Nah, itu kita paparkan di situ, karakteristik menulis cerita pendek. Jadi, berarti dalam menulis cerita pendek siswa itu harus apa? Pertama, harus bisa mengembangkan temanya, tema cerita pendeknya. Kemudian siswa harus bisa mengembangkan karakter tokoh itu. Kemudian siswa harus bisa menyusun alur yang menarik dalam ceritanya. Kemudian siswa harus memberikan menjelaskan latar tempat, waktu, suasana yang menarik di cerita itu. Kemudian siswa harus bisa menyelipkan amanat-amanat baik yang tersirat maupun tersurat di dalam ceritanya. Nah, beberapa unsur harus ada dalam teks cerita pendek. Itu adalah karakteristik yang membuat menulis cerita pendek itu berbeda dengan menulis teks yang lain begitu. Nah, itu yang dimaksud dengan karakteristik pembelajaran menulis cerita pendek. Nah, teman-teman, berarti kalau seandainya teman-teman mengambil masalah tentang operasi hitung penambahan atau pengurangan begitu, berarti karakteristik dalam pembelajaran pengurangan dan penambahan itu apa? Cari di teori, cari di referensi, cari di artikel dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita paparkan, oke? Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran masalah yang kita teliti itu. Nah, dalam hal ini berarti kemampuan menulis cerita pendek. Berarti saya harus menjelaskan tujuan pembelajaran menulis cerita pendek. Apa tujuannya? Kan enggak setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Nah, dan itu harus kita paparkan tujuannya apa. Entah itu tujuannya untuk melatih atau untuk menggali bakat dan lain sebagainya. Atau kalau di matematika kegunaannya untuk operasi hitung itu untuk di kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan misalnya. Jadi kita memaparkan tujuannya apa sih? Nah, otomatis kalau tujuannya jelas, maka kalau seandainya masalah itu timbul, berarti masalah itu harus diperbaiki sesuai dengan tujuan pembelajaran itu tadi. Oke, selanjutnya adalah proses pembelajaran titik-titik di SD tersebut. Nah, contohnya berarti proses pembelajaran kemampuan menulis cerita pendek di sekolah tersebut. Saya contoh misalnya, tadi SD 16 misalnya. Nah, ini harus berdasarkan pengamatan kita. Kita amati atau kita bisa tanyakan sama guru yang bersangkutan. Kita menanyakan, bagaimana sih pembelajaran menulis di sekolah itu? Oh, ternyata kita dapat laporan ya belajar secara normal biasa, siswa diberikan materi kemudian disuruh tulis dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita jelaskan bagaimana proses pembelajaran menulis di tempat yang akan kita teliti. Berarti kalau teman-teman masalahnya adalah menulis operasi hitung misalnya, berarti bagaimana proses pembelajaran operasi hitung? Apakah siswa belajar mandiri? Apakah siswa sudah diterangkan dulu baru diberikan latihan? Apakah siswa diberikan contoh-contoh yang ideal begitu ya, misalnya dikasih contoh-contoh yang konkret untuk siswanya supaya siswanya paham. Nah, itu harus kita paparkan bagaimana proses pembelajaran dari masalah yang mau akan kita teliti ini, begitu ya. Artinya bukan proses pembelajaran secara umum, tapi harus khusus ke materi yang mau atau yang akan kita teliti. Oke, selanjutnya kita menjelaskan rumusan kompetensi dasar ya, rumusan kompetensi dasar serta indikator-indikator pencapaian yang berkaitan dengan judul tadi. Misalnya, saya tadi mengambil kemampuan menulis cerita pendek menggunakan metode menyambung kalimat gitu ya, sambung kalimat gitu. Nah, kita harus tahu dulu menulis teks cerita pendek ini ada nggak KD-nya di kelas 5 itu. Oh, kalau ada KD berapa? Nah, itu harus kita jelaskan. Misalnya KD 3.4 misalnya begitu ya. Siswa KD 3.4
menulis cerita pendek berdasarkan kehidupan sehari-hari. Anggaplah seperti itu bunyi KD-nya. Nah, kemudian kita paparkan indikatornya dalam menulis teks cerita pendek itu. Siswa itu diajarkan materi-materi apa aja. Pertama, tentang pengertian cerita pendek misalnya, kemudian tentang tentang unsur-unsur cerita pendek, kemudian dijelaskan tentang cara menulis cerita pendek, atau bisa juga menganalisis cerita pendek yang diberikan, kemudian siswa diminta untuk menentukan tokoh beserta watak dan lain sebagainya. Nah, jadi harus kita jelaskan dulu KD dan indikatornya. Kenapa? Karena kalau tidak kita jelaskan, dikhawatirkan takutnya orang berpikir penelitian kita ini penelitian suka-suka begitu. Artinya nggak ada dasarnya. Sehingga makanya kita perlu memaparkan KD, oh ternyata kemampuan menulis teks cerita pendek ini ada di kelas 5A itu. Dan itu kalau misalkan ada masalah, oh berarti bisa kita cari sumbernya dari mana, yaitu tadi dari KD dan indikator. Itu pentingnya. Jadi kita memaparkan atau kita menjelaskanlah bahwa operasi hitung misalnya itu merupakan KD sekian di tema sekian, kalau bukunya buku tematik. Kalau di kurikulum Merdeka di bab berapa misalnya, itu harus kita jelaskan. Secara ringkas saja, nggak usah terlalu panjang-panjang begitu. Nah, kemudian di kondisi ideal itu kita juga menjelaskan indikator keberhasilan. Maksudnya seorang siswa ya, seorang anak di sekolah itu tadi siswa tadi, seorang siswa itu dikatakan berhasil atau dikatakan mampu menulis cerita pendek itu dasarnya apa? Nah, itu harus kita tetapkan. Artinya bahwa gini, kalau berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada itu kan kadang dikatakan bahwa siswa dikatakan berhasil apabila mencapai ketuntasan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu 75 misalnya. Nah, tidak cukup hanya menjelaskan bahwa siswa itu tuntas secara KKM aja. Oh, bisa jadi di prosesnya ternyata dia tuh nyontek misalnya. Jadi kalau nyontek temennya tinggi ya dia sedikit sebanyak akan kena juga lah gitu ya, dapat nilai tinggi. Nah, jadi jadi di indikator keberhasilan itu, selain kita memberikan penjelasan bahwa siswa dikatakan berhasil kalau siswa tersebut mencapai nilai ketuntasan minimumnya itu tadi ya 75. Nah, selain itu siswa dikatakan berhasil kalau mencapai indikator-indikator yang ditetapkan. Pertama, kalau di menulis cerita pendek, pertama, siswa bisa mengembangkan tema cerita. Kemudian siswa dapat mengembangkan karakter tokoh. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menggunakan alur yang baik sehingga ceritanya menarik gitu. Kemudian yang keempat misalnya, siswa mampu menuangkan atau menyelipkan amanat-amanat. Anggaplah 4 ini. Kita memutuskan bahwa kita menetapkan bahwa 4 indikator yang saya sebutkan tadi ini sebagai sebagai parameter keberhasilan, bahwa kalau siswa sudah mencapai 4 ini maka dikatakan dia memiliki kemampuan menulis cerita pendek. Nah, kalau ternyata dia tidak menguasai 2, berarti belum terlalu cukup untuk dikatakan berhasil. Ya minimal 3 lah, ya minimal 3. Kalau 2 itu kan berarti udah 50%. Berarti masih kurang begitu ya, masih katakanlah kurang atau cukup begitu. Sementara kan kita mengusahakan kalau mereka memiliki kemampuan semuanya ini begitu. Nah, kalau di operasi hitung misalnya, berarti indikator keberhasilannya apa? Parameter keberhasilannya. Pertama, siswa bisa menghitung dengan tepat, gitu ya, menghitung. Kemudian siswa bisa mengerjakan soal operasi hitung dalam bentuk soal cerita misalnya. Kemudian siswa dapat melakukan penghitungan tukar menukar, dalam artian misalnya 7 tambah 8 sama dengan 15 misalnya. 15
dikurang 8 hasilnya kan 7. Nah, itu kan proses tukar posisi gitu ya. Anggaplah seperti itu contoh saja saya berikan. Nah, berarti kalau misal jadi ada 3 poin tadi. Nah, kalau tiga poinnya si anak udah bisa menguasai, berarti si anak tersebut sudah bisa dikatakan memiliki kemampuan atau keberhasilan untuk operasi hitungnya tadi berhasil. Artinya pemahaman materi mereka tentang operasi hitung mereka sudah berhasil. Atau misalnya tadi siswa kesulitan menghafal rumus bangun ruang, anggaplah seperti itu. Nah, siswa dikatakan berhasil atau siswa dikatakan memiliki kemampuan untuk menggunakan rumus bangun ruang itu apa? Pertama, siswa bisa secara tepat menjawab soal cerita siswa bisa menggunakan rumus yang tepat sesuai dengan soal cerita yang diberikan. Kemudian, siswa bisa membedakan misalnya antar rumus setiap bangun ruang misalnya. Kemudian siswa dapat mengaplikasikan rumus-rumus itu ke dalam jawabannya. Nah, misalnya itu 3 poin. Berarti kalau sudah mencapai 3 poin ini, si anak sudah berhasil untuk dikatakan memiliki kemampuan yang memadai dalam hal mengoperasikan rumus bangun ruang itu. Nah, itu contohnya ya. Nah, itulah hal-hal yang harus teman-teman buat di poin pertama, kondisi ideal tadi. Kan tadi ada 3 poin ya. Kondisi ideal, kondisi nyata, dan solusi. Nah, tadi yang baru kita bahas itu adalah kondisi idealnya. Nah, berarti kondisi ideal itu memuat poin-poin yang sudah saya berikan. Nah, jadi teman-teman bisa lah teman-teman kembangkan kurang lebih 2 halaman cukup lah. 2 halaman untuk menjelaskan tentang kondisi ideal ini. Nah, ingat kondisi ideal itu belum masalah ya, belum masuk ke masalah. Ini lebih ke bentuk harapan-harapan kita. Bagaimana siswa itu harus memiliki kemampuan menulis, atau bagaimana siswa itu harus memiliki kemampuan menggunakan rumus-rumus dibangun ruang, misal begitu. Tapi secara garis besar, poin-poin ini harus ada di dalam penyusunan kondisi ideal di latar belakang masalah. Teman-teman bisa mengembangkan ini menjadi 2-3 halaman. Ya, silakan. Silakan teman-teman mainkan penalarannya dan lain sebagainya. Ingat, jangan salin ulang, karena kalau nanti diproses dalam artian akan dicek kan, kalau di skripsi atau di proposal itu akan dicek plagiasi dan lain sebagainya. Jadi usahakan dulu gunakan kalimat-kalimat sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri, tapi tetap berdasarkan hasil pengamatan yang sudah teman-teman lakukan. Makanya sebelum melakukan penelitian itu kita melakukan studi pendahuluan. Artinya kita memantau dulu nih ke lapangan tentang masalah yang mau kita ambil sebagai bahan untuk penelitian. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita ngarang gitu, nggak ya. Jadi harus berdasarkan wawancara, berdasarkan hasil pengamatan. Nah, itu tadi ya. Jadi yang pertama, kondisi ideal. Sudah ya? Oke, kalau memang sudah paham, kita lanjutkan lagi ke kondisi nyata. Nah, kondisi ideal tadi itu adalah kondisi harapan-harapan gitu ya, harapan-harapan yang ingin kita capai ya, atau harapan-harapan yang ditetapkan guru gitu. Dan itu mengandung beberapa poin yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran kondisi nyata. Kondisi nyata itu adalah kondisi real atau kondisi yang betul-betul berdasarkan fakta yang dihadapi atau ditemukan guru dalam pembelajarannya. Nah, atau kita bisa katakan kondisi masalah-masalahnya lah gitu ya. Masalah-masalah yang muncul. Nah, masalah itu kan adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itulah masalah begitu. Nah, tadi kita udah memaparkan nih harapan-harapannya. Harapan saya adalah tadi berdasarkan permasalahan saya, harapan saya adalah siswa dapat menulis cerita pendek dengan baik dan benar misalnya. Dan hal itu dibuktikan dengan pertama, siswa dapat mengembangkan tema, kemudian siswa dapat mengembangkan karakter tokoh,
kemudian siswa dapat misalnya menggunakan atau menyusun alur yang menarik dalam ceritanya, kemudian siswa itu bisa menyelipkan amanat-amanat. Nah, itu kan harapan. Kebisaan itu tadi bisa, siswa mampu, itu kan harapan kita. Oh, tapi ternyata, nah ini masuk nih baru di kondisi nyatanya bahwa harapan yang kita paparkan tadi ternyata di sekolah itu tidak kita temukan. Nah, misalnya, namun bisa untuk mengalihkan dari kondisi paragraf kondisi ideal ke kondisi nyata tadi, misalnya berdasarkan kondisi-kondisi ideal yang telah dipaparkan, kenyataannya di lapangan tidak demikian, begitu ya. Kalian jelaskanlah bahwa, tapi harus gini, kalian harus jelaskannya berdasarkan hasil pengamatan atau berdasarkan hasil studi pendahuluan. Artinya orang yang akan baca artikel atau proposal atau skripsi teman-teman tuh tahu bahwa penelitian kalian ini berdasarkan dari fakta dulu. Kalian nggak asal ngarang. Makanya perlu ditekankan berdasarkan hasil pengamatan atau studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa masalah yang terjadi berkaitan atau berkenaan dengan kemampuan menulis cerita siswa. Kita paparkanlah. Nah, di kondisi nyata itu, hal-hal yang harus teman-teman paparkan, yang pertama, poin pertama, yaitu berapa banyak siswa di kelas itu. Oke. Nah, jadi yang poin pertama yang harus kita bahas dulu adalah berapa banyak siswa di kelas itu. Nah, berapa banyak artinya berdasarkan studi pendahuluan yang kalian lakukan di sekolah SD 16 misalnya gitu ya. Tepatnya di kelas 5A misalnya, bahwa di situ kalian jelaskan bahwa siswa kelas 5A itu berjumlah 25 gitu misalnya, 25 orang. Nah, dari 25 orang ini kalian paparkan di poin kedua, yaitu berapa banyak dan berapa persen siswa yang bermasalah. Dalam hal ini yang berkenaan dengan materi yang mau kalian teliti. Tadi kalau kita mau mengungkapkan masalah itu akan banyak ya, tapi kita pilih satu tadi, yang masalah pokoknya yang sudah kita lakukan di awal tadi ya. Nah, contohnya tadi di kemampuan menulis cerita pendek. Nah, dari 25 siswa, kalian jelaskanlah bahwa sebagian besar. Nah, kalau udah kata sebagian besar itu kan berarti hampir separuh gitu ya. Kalian buatlah mungkin dari 25 siswa sekitar 15 orang atau 16 orang masih kesulitan dalam menulis cerita pendek begitu ya. Nah, terus nyambung nih ke poin ketiga, yaitu acuan siswa itu dikatakan nilainya rendah terhadap kemampuan menulis. Kenapa kalian bisa mengatakan 16 orang dari 25 orang tadi memiliki kesulitan dalam menulis teks cerita pendek? Ternyata selain kalian dapatkan hal itu dari yang dijawab oleh gurunya atau dari siswanya sendiri, ternyata berdasarkan nilai sebelumnya kalian, makanya itu saya kemarin minta kalau bisa nilai terakhir atau nilai yang sesuai dengan mata pelajaran itu kita lihat gitu. Nah, karena apa? Karena itu menjadi acuannya ya. Jadi kita tidak meraba atau memperkirakan gitu, suka-suka kita seenaknya menyebutkan dari 15 orang ternyata bermasalah dalam menulis cerita pendek. Nah, kita harus perkuat itu dengan acuan tadi. Nah, acuannya tadi itu tadi salah satunya daftar nilai siswa tersebut. Nah, nanti kalau seandainya memang kita mau latihan dan lain sebagainya, kita coba ke sekolah-sekolah gitu ya, dengan memberikan surat penelitian. Tentunya kita usahakan supaya kita belajar belajar ya di semester 6 ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi tadi acuannya. Jadi dari 30 siswa kelas 5A yaitu berjumlah 25 orang. Nah, dari 25 orang itu ternyata berdasarkan informasi yang teman-teman peroleh dari guru dan dari siswa yang bersangkutan, 15 orang diantaranya memiliki masalah dalam menulis cerita pendek contohnya. Hal ini juga hal ini juga didasarkan dari daftar nilai kemampuan menulis siswa begitu.
Nah, atau kalian bisa juga lihat acuan penilaian dari kalau di guru itu kan berdasarkan KD ya. Nah, kita lihatlah tadi menulis cerita pendek itu di KD berapa. Nah, kita lihat daftar nilainya bahwa ternyata eh, nilai untuk menulis cerita pendek itu memang rendah di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya begitu ya. Nah, oke. Nah, tadi acuan yang menjadi penguat kita mengatakan bahwa siswa itu memiliki nilai yang rendah. Selanjutnya, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu mengidentifikasi kemampuan dan aktivitas siswa. Nah, kita jelaskan bahwa ternyata dari 15 orang ini bagaimana kemampuannya. Oh, ternyata mereka tidak bisa mengembangkan tema. Artinya kalau disuruh menulis cerita pendek, mereka hanya menulis aja, tidak mereka perhatikan temanya, tidak mereka perhatikan watak atau karakter tokohnya, tidak mereka perhatikan dialog-dialognya dan lain sebagainya. Nah, itu kan masalah gitu ya. Jadi kita memaparkan atau mengidentifikasi kemampuan dan aktivitasnya. Nah, kemudian itu kemampuan pertama. Ternyata kemampuan dari 15 siswa itu bermasalah. Bermasalahnya di mana tadi? Ya, saya ulang lagi. Kemampuan mengembangkan temanya kurang. Setiap diberikan tema, siswa tidak siswa tidak mengembangkan tema itu dengan benar. Artinya kalau temanya tentang uh, kepahlawanan, tapi di dalam ceritanya bukan kepahlawanan gitu, nggak ada unsur-unsur kepahlawanannya begitu. Nah, artinya kan melenceng. Kemudian kemampuan dalam mengembangkan karakternya sangat rendah, kurang misalnya. Kenapa kita bisa mengatakan kurang? Paparkan alasannya, bahwa siswa itu tidak jelas dalam menerangkan watak-watak tokohnya. Di situ misalnya tokohnya itu disebutnya baik, tapi sikap-sikap baiknya itu tidak ditonjolkan dalam ceritanya begitu. Itu contoh ya. Atau kalau di masalah tentang operasi hitung, berarti kemampuan operasi hitungnya bagaimana? Pertama, siswa itu sulit menghitung, bahkan menggunakan jari juga sulit gitu. Kemudian kalau angka-angkanya sudah angka yang 2 digit gitu ya, artinya kayak 11 sampai 99. Nah, itu mereka kesulitan begitu. Itu contoh. Kemudian, kalau dikasih soal cerita yang berkenaan dengan operasi hitung, mereka bingung. Nah, itu kan masalah gitu ya. Artinya kemampuan operasi hitungnya jelas itu masih sangat rendah. Nah, kita harus paparkan gejala-gejalanya, masalah-masalahnya. Tadi masalah utamanya adalah siswa kesulitan untuk melakukan operasi hitung, penambahan pengurangan. Nah, apa yang menjadi penyebab mereka tidak bisa menghitung penambahan dan pengurangan ini apa? Kita jelaskan. Baik dari segi kemampuan kognitifnya, bisa juga kita tambahkan dari misalnya setiap belajar, setiap diajarkan di kelas oleh gurunya, mereka main, mereka tidak fokus. Kemudian misalnya mereka tidak fokus, kita harus tetap kasih alasan kenapa mereka tidak fokus. Oh, ternyata yang menjadi penyebab mereka tidak fokus bisa jadi penjelasan gurunya terlalu cepat gitu ya. Kemudian siswa kesulitan untuk menjawab soal-soal latihan yang berkenaan dengan operasi hitung. Kita harus jelas, itu kan gejalanya ya. Kemudian kita harus jelaskan kenapa siswa sulit untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung. Oh, ternyata faktanya atau ternyata kita menemukan bahwa guru ketika menjelaskan itu tidak memberikan contoh-contoh yang cukup begitu. Nah, contoh-contohnya itu tidak sampai membuat siswanya paham. Nah, jadi dibalik alasan kan tadi ya, masalah pokoknya adalah kemampuan operasi hitung siswa yang masih rendah. Nah, kenapa kemampuan operasi hitungnya masih rendah? Alasannya pertama, siswa tidak fokus dalam belajar. Nah, alasan tidak fokusnya harus kita cari lagi alasannya. Kenapa tidak fokus? Oh, ternyata tadi gurunya menjelaskannya terlalu cepat begitu. Jadi kayak ada alasan di balik alasan, katakanlah seperti itu. Ya. Nah, jadi tadi berapa banyak siswanya, kemudian berapa banyak atau berapa persen siswa yang mengalami masalah,
Kemudian apa acuan kita yang menjadikan penguat kita kenapa siswa itu bermasalah, dan itu bisa kita ambil dari daftar nilai gitu ya, daftar tugas juga bisa. Latihan-latihan kita bisa melihat buku-buku latihannya, lihat nilai-nilainya yang rendah, itu juga bisa menjadi acuan kita. Kemudian kita mengidentifikasi kemampuan atau aktivitasnya. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ingat kondisi nyata itu adalah ketidaksesuaian dengan harapan kita. Berarti identifikasi kemampuan berarti kemampuannya masih rendah. Kemampuannya masih rendah kenapa? Kita jelaskan. Pertama, siswa belum bisa menghitung dengan angka yang besar misalnya, siswa tidak bisa menghitung dengan jari misalnya, siswa tidak bisa menghitung apabila soal-soal yang diberikan adalah soal cerita misalnya, itu contohnya begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menjelaskan atau kita memaparkan akibat jika masalah tersebut kita biarkan. Ya, jadi kita menjelaskan akibat dari kalau masalah tentang operasi hitung tadi atau masalah tentang kemampuan menulis itu dibiarkan, tidak diobati. Jadi akibatnya itu bisa berdampak pada siswanya, kita jelaskan, bisa kita juga jelaskan berdampak pada sekolah, atau bahkan dalam jangka panjangnya bisa berdampak terhadap mutu sekolah itu tadi. Ini kita ambil contoh sederhananya. Tadi siswa kesulitan untuk melakukan operasi hitung gitu ya, dalam hal ini penambahan dan pengurangan. Nah, kita jelaskan di situ, apabila kesulitan ini dibiarkan atau apabila kesulitan ini tidak segera diatasi, maka kita harus memberikan atau kita harus memaparkan akibat-akibatnya. Pertama, nanti di kehidupan sehari-hari siswa sulit untuk melakukan penghitungan sederhana. Kemudian nanti di kelas tingkatan selanjutnya siswa tidak bisa melakukan proses perkalian dan pembagian, karena kan berhubungan ya operasi hitung, yang awalnya penambahan kemudian pengurangan, kemudian nanti di tingkatan selanjutnya ada perkalian dan ada pembagian. Nah, kalau pengurangan dan penambahan mereka belum penuh memahami, maka untuk belajar pembagian pengurangan juga akan sulit. Nah, itu kan berkaitan. Nah, itu bisa kita jelaskan bahwa akibatnya kalau penambahan dan pengurangan tidak diatasi atau tidak segera diperbaiki kesulitan itu tadi, maka nanti mereka akan menghadapi kesulitan, akan tambah lagi kesulitannya, yaitu di pembagian dan perkalian tadi. Nah, itu untuk operasi hitung. Nah, kalau seandainya di kemampuan menulis tadi, nah apa akibatnya kalau siswa itu tidak mampu atau belum cukup bisa untuk menulis? Nah, sehingga yang terjadi siswa tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kalau tugas-tugas yang diberikan tidak dikerjakan, dampak selanjutnya bahwa nilai siswa akan rendah. Nah, kalau nilai siswa akan rendah, dampaknya apa lagi? Jadi ada dampak di balik dampak begitu. Jadi kita jelaskan akibat-akibatnya. Nah, itulah yang menjadi isi atau konten gitu ya di dalam kondisi nyata. Paham sampai di sini ya? Jadi kondisi ideal tadi poin-poinnya sudah ada. Kemudian sekarang kondisi nyata, teman-teman bisa memuat poin-poin ini, kalian bisa susun. Nah, kondisinya tadi kalau kondisi ideal kalian bisa susun 2 atau 3 halaman gitu ya, atau 2 halaman begitu. Nah, di kondisi nyata memang harus agak diperbanyak. Kenapa? Karena ini intinya nih. Karena inilah masalahnya yang kita paparkan. Kondisi nyatanya, fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Nah, ini bisa kita buat kurang lebih 3 sampai 4 halaman. Nah, tadi udah 2, ditambah 3 sampai anggaplah 4 halaman. Jadi udah 6 halaman untuk ini aja dulu ya. Nah, harus bisa ya. Dari sekarang kita coba, nanti kalian buat aja dulu, jangan takut salah gitu ya. Artinya kalau seandainya nanti memang kurang tepat, kita sama-sama kita perbaiki begitu ya. Oke. Udah 2 poin ya tadi, kondisi ideal, kondisi nyata. Nah, selanjutnya yang ada di latar belakang yaitu solusi. Ya, solusi atau tindakan yang kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut.
ya. Jadi solusi ya, solusi yang kita lakukan ya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita temukan tadi. Jadi disinilah letak metode yang kita jelaskan, metode yang mau kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi di sini kalian buat tindakan. Oh, tindakannya berarti tadi di contoh yang saya berikan, kemampuan menulis. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi kemampuan menulis siswa yang rendah, yaitu tadi dengan menggunakan metode sambung kalimat gitu. Nah, dengan metode sambung kalimat ini, kenapa saya menggunakan sambung kalimat? Kamu harus kasih alasannya, dan alasan itu bukan alasan yang kita buat sendiri, kita buat-buat, harus berdasarkan dari teori. Nah, kita bisa masukkan teori di situ misalnya. Alasan pemilihan metode sambung kalimat dikatakan tepat untuk mengatasi kesulitan menulis cerita pendek didasarkan oleh beberapa hal. Dan ini kemudian kalian dalam kurung kalian buatlah sumbernya siapa, sumber nama penulis bukunya, kemudian tahun terbit bukunya, kemudian halaman, atau di artikel juga bisa. Nanti kita akan coba ya. Jadi di poin ketiga ini adalah tadi solusi atau tindakan yang mau kita lakukan, yaitu metode. Jadi metode ini tepat karena apa? Kita harus paparkan juga pemilihan alasannya gitu. Artinya bukan untuk mengatasi masalah ini saya menggunakan metode sambung kalimat, udah selesai. Tidak. Kamu harus paparkan alasannya apa. Kenapa kamu kuat sekali memilih metode ini, dan kenapa metode ini kamu anggap tepat, kenapa metode yang lain kurang tepat gitu. Oke. Nah, adapun di poin ketiga tentang solusi atau tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, poin pertama yang harus kita jelaskan yaitu tentang pentingnya guru melakukan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa pada materi yang mau kita ambil. Jadi di sini saya masukkan contohnya, yaitu kamu jelaskan atau kamu paparkan pentingnya guru melakukan pembelajaran ya, pentingnya guru melakukan pembelajaran atau pentingnya guru melakukan perbaikan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Jadi apa sih pentingnya? Kenapa guru harus memperbaiki itu? Ya, jadi kamu harus jelaskan itu. Nah, selanjutnya setelah kamu bisa buatlah satu paragraf tentang itu. Nah, kemudian kamu jelaskan solusi atau tindakan yang diberi untuk mengatasi masalah itu. Nah, misalnya tadi contohnya metode sambung kalimat. Metode sambung kalimat adalah metode yang tepat untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis cerita pendek. Ya, kemampuan untuk memperbaiki kemampuan menulis siswa dalam hal ini menulis cerita pendek. Nah, pemilihan metode ini didasarkan oleh dari pengalaman orang lain. Kita bisa masukkan nih, oh ternyata kita menemukan artikel yang sudah pernah melakukan penelitian menggunakan metode sambung kalimat itu untuk kemampuan menulis. Cuman bedanya di teksnya aja, mungkin kita teks cerita pendek, si peneliti itu menggunakan untuk teks yang lain misalnya begitu. Artinya, oh ternyata metode ini tuh sudah pernah digunakan untuk kemampuan menulis. Oh, dan hasilnya berhasil. Nah, itu menjadi dasar juga. Itu menjadi alasan kenapa kita menjadikan metode sambung kalimat ini sebagai metode yang tepat untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis. Kemudian bisa juga berdasarkan teori. Nah, kalian bisa cari teori tentang cari teori tentang metode sambung kalimat, dan di metode itu harus memaparkan, harus menjelaskan bahwa metode ini tepat untuk pembelajaran apa-apa aja, dalam hal ini pembelajaran menulis gitu. Nah, kemudian kalian bisa juga mencari dari hasil-hasil penelitian terdahulu atau penelitian orang lain. Nah, ini bisa teman-teman cari di artikel. Jadi intinya adalah pemilihan metode kita ya, pemilihan tindakan kita yaitu penggunaan metode itu kita katakan tepat karena apa alasannya. Nah, karena kita belum pernah neliti tentang itu, berarti kita mendapatkan informasi itu kan dari artikel atau penelitian orang lain. Maka itu kita harus masukkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukma tahun 2021 misalnya, yang meneliti tentang
kemampuan menulis teks deskripsi menggunakan metode sambung kalimat. Hasil membuktikan atau hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa metode sambung kalimat itu dapat mengatasi kesulitan menulis teks deskripsi siswa. Sama kan, sama-sama untuk menulis, cuma bedanya di teksnya saja. Nah, itu harus kita paparkan. Jadi kita paparkan, kita perkuat dengan penambahan artikel-artikel dari penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian kita, gitu ya. Oke, selanjutnya di poin terakhir untuk poin ketiga, poin di solusi ini adalah kamu memberikan pemaparan tentang ketertarikan kamu, ya, ketertarikan kamu untuk meneliti jauh masalah tersebut dan menuangkannya dalam sebuah laporan. Artinya, kamu menganggap bahwa masalah ini tuh menarik dan bisa diteliti oleh kamu. Jadi jangan hanya karena, jadi penelitian yang kamu lakukan tuh harus benar-benar kamu pahami dan masalahnya itu benar-benar terjadi dan kamu tertarik untuk memperbaikinya. Kamu harus jelaskan itu, bahwa jadi penekanannya gini deh, berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti, dalam hal ini kamu ya, maka peneliti menyimpulkan, ya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kemampuan atau untuk meneliti guna memperbaiki atau guna meningkatkan kemampuan menulis cerita pendek siswa kelas 5A menggunakan metode sambung kalimat. Nah, itu. Jadi ada kalimat-kalimat penguat itu di akhir pembahasan di latar belakang. Jadi, ada 3 poin. Poin pertama tentang kondisi ideal, poin kedua tentang kondisi nyata, kemudian poin ketiga tentang solusi. Dalam hal ini kita memasukkan obat yang kita gunakan untuk mengatasi masalah tersebut atau untuk mengobati penyakit yang kita anggap serius itu tadi. Nah, jadi ada 3 garis besar yang harus ada di latar belakang. Nah, tadi saya menyarankan untuk yang kondisi ideal jangan terlalu panjang-panjang, buat aja 2 halaman begitu. Kemudian di kondisi nyata ini harus banyak dalam artian, tapi jangan terlalu keluar dari keluar dari masalahnya gitu. Harus tetap berpatokan pada masalah pokoknya apa. Artinya tadi kita tentang kemampuan menulis begitu. Tapi tiba-tiba di dalam tuh ada juga tentang kemampuan membacanya. Jangan sampai begitu. Mungkin walaupun kemampuan membaca ternyata memengaruhi kemampuan menulis anak, ya sah-sah saja. Tapi jangan terlalu banyak membahas tentang kemampuan membaca. Karena kalau kita udah bahas lagi kemampuan membaca, nanti akan banyak variabelnya. Jadi nggak fokus lagi. Jadi harus satu. Kalau kemampuan menulis yang bermasalah, ya udah, yang kita bahas tentang kemampuan menulis yang disebabkan oleh alasan tentang membaca, nggak masalah kita bahas, tapi jangan terlalu lewat daripada itu. Oke. Nah, kemudian poin ketiga yaitu solusinya tadi ya. Nah, untuk yang kondisi nyata ini kalian buatlah 3 atau 4 halaman. Jadi udah 6 halaman nih ya. 6 halaman sama yang 2 tadi. Nah, untuk solusi nggak perlu panjang-panjang, 1 atau 2 halaman bisa. Jadi bisa lah totalnya itu 7 atau 8 halaman ya, kurang lebih lah seperti itu. Nah, itu harus teman-teman susun dari sekarang ya, sebelum nanti kita coba untuk memasukkan teori. Buat aja dulu sekarang, buat apa, jadi jangan pikirkan benar atau salahnya dulu kalian. Jadi ketika ada ide langsung buat, jangan kalian pedulikan dulu lah tulisannya, tanda bacanya, itu nanti, itu akan kita revisi nanti. Jadi buat dulu apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasa ini benar dan lain sebagainya, tapi tetap harus berdasarkan dari pengamatan, harus tetap berdasarkan dari penelitian, observasi awal kalian lah begitu. Dan ditambah dengan informasi-informasi yang kalian dapatkan dari membaca artikel dan dari membaca buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian teman-teman. Nah, itu untuk membuat latar belakang masalah. Oke? Baik, kalau teman-teman sudah, saya harap paham dengan contoh-contoh yang saya berikan.
penjelasan yang saya berikan semoga bisa dipahami. Kalaupun ada kendala dalam memahami atau ada beberapa pertanyaan seputar menyusun latar belakang, teman-teman bisa menghubungi saya via WA ya, bisa melalui pesan-pesan melalui WA, atau bisa kita diskusikan di grup biar teman-teman yang lain pada tahu begitu. Nah, itu yang bisa saya berikan. Jadi tugas selanjutnya banyak ya tugasnya. Tugas selanjutnya yang pertama tadi adalah teman-teman mencari teori-teori atau referensi-referensi yang berkenaan dengan atau yang sesuai dengan judul teman-teman. Tadi saya udah berikan contohnya bagaimana cara menentukan atau menemukannya. Nah, carilah 20 atau 30, makin banyak makin bagus begitu ya. Jadi buku-buku juga diperbanyak, artikel-artikel diperbanyak, dibuat foldernya tersendiri supaya tidak bingung nanti carinya bagaimana. Tugas kedua ini teman-teman menyusun latar belakang masalah berdasarkan penjelasan yang saya berikan, contoh yang saya berikan ya. Nah, latar belakang masalah itu harus memuat yang sudah teman-teman susun dalam penyusunan judul penelitiannya gitu ya. Jadi jangan diganti-ganti lagi karena ini untuk latihan, untuk serius. Jadi bukan berarti tidak serius ya, artinya untuk latihan ini tetap diseriuskan. Cuman artinya untuk melatih kemampuan berpikir teman-teman, untuk melatih kemampuan menulisnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman buat dulu apa adanya sesuai dengan penemuan teman-teman yang kemarin dari hasil wawancara kemarin yang kalian pilih menjadi satu pokok masalah aja di tugas sebelumnya, tugas yang kemarin gitu ya. Kalian buat latar belakang masalahnya, jangan masukkan teori dulu ya. Atau kalaupun kalian mau masukkan teori tak apa-apa. Kalaupun teori kalian bingung gimana cara memasukkan teori-teori yang udah kalian cari itu di latar belakang, boleh ditinggalkan dulu. Yang penting buat aja dulu mentahnya latar belakang masalah secara ininya dulu, secara apa ya, menggunakan kalimat-kalimat teman-teman sendiri. Nanti baru kita masukkan data-data asli atau sumber-sumber referensi ke dalam latar belakang itu supaya lebih valid gitu bahasanya. Oke? Nah, tugas itu dikumpulkan. Yang jelas gini, buat dari sekarang, jangan ditumpuk-tumpuk ya, karena kalau ditumpuk-tumpuk nanti akan makin banyak tugas kita. Buat dari sekarang, kan ini metode penelitian itu kan berkaitan juga. Nah, itu sejalan lah kita. Nah, buat dari sekarang, nanti kita akan bahas di awal pertemuan setelah lebaran. Jadi setelah lebaran nanti tuh kita udah nggak, artinya teorinya tuh tidak terlalu banyak sehingga kita langsung praktik aja gitu. Nah, kalau bisa memang jangan kosong gitu ketika tatap muka. Jadi udah harus ada barangnya begitu. Sehingga ketika kita kuliah nanti kita tinggal ngolahnya aja lagi, tinggal mengolah menjadi lebih bagus, lebih baik gitu. Karena kalau misalkan belum ada apa-apanya, dikhawatirkan nanti tidak sampai nih kita, karena kita akan banyak nih perjalanannya. Habis latar belakang buat rumusan masalah, buat manfaat, nanti kita buat teorinya, nanti kita buat metode penelitiannya di bab 3 dan lain sebagainya. Jadi usahakan dan harus ya, pokoknya saya mau nanti di tanggal 8 Mei ya, tanggal 8 Mei bukan tanggal 8 Mei. Iya, di tanggal 8 Mei itu saya sudah mau teman-teman membawa latar belakang masalah sesuai dengan arahan saya, sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Berdasarkan judul yang sudah teman-teman kumpulkan ke saya melalui email kemarin. Oke, semoga paham. Kalau ada beberapa hal yang bingung dan lain sebagainya, bisa japri ataupun via diskusi di WhatsApp. Demikian penjelasan saya mengenai cara penyusunan atau hal-hal apa saja yang harus ada di latar belakang masalah. Jadi ingat, jangan menggunakan latar belakang masalah yang sudah-sudah, karena itu masih kurang pas gitu ya. Artinya
eh, turun temurun gitu ya. Misalnya tadi saya katakan di awal latar belakang masalah tuh bahasnya tentang pendidikan adalah usaha sadar gitu ya, upaya sadar untuk bla 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 begitu. Itu rata-rata di semua skripsi itu diawali itu begitu. Jadi kita ubah mindset itu ya, kita ubah lebih ideal lagi, walaupun ya dikatakan kalau dibilang ideal banget ya mungkin belum sampai tahap itu, tapi setidaknya kita mengubah itu tadi ya. Karena ingat, di latar belakang masalah itu kan namanya masalah, udah masalah nih. Artinya yang di luar masalah itu jangan dibahas di situ. Harus yang dibahas di situ, yang dibahas di latar belakang masalah ya harus masalahnya. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana gitu maksudnya ya. Oke. Itu tadi. Dan satu lagi, saya lupa. Teman-teman tolong cari, karena kita ini apa namanya ya, kampus kita ini berbasis ilmu agama gitu ya. Coba teman-teman cari satu, baik itu dari ayat-ayat suci Al-Quran ataupun dari hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah yang teman-teman teliti. Anggaplah kalau membaca berarti kan kita bisa pakai surah apa, misalnya surah Iqra misalnya begitu ya, namanya. Oke ya, jadi teman-teman cari surah yang sesuai dengan surah atau hadis ya, yang sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Tadi misalnya tentang membaca, bisa teman-teman pakai surat Al-Alaq misalnya begitu ya. Kemudian bisa juga teman-teman gunakan surat Mujadalah ayat 11 tuh biasanya yang sering digunakan. Kemudian carilah hadis-hadis atau ya hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah yang teman-teman teliti. Misalnya kalau tentang menulis, ada nggak nih hadis berkenaan dengan menulis, atau surah-surah yang berhubungan dengan menulis, misalnya begitu. Atau tentang belajar secara umum, cari hadisnya harus hadis yang sahih gitu ya. Hadis-hadis yang berkenaan tentang belajar atau surah-surah yang artinya berkenaan dengan hasil belajar dan lain sebagainya, itu pasti ada gitu ya. Coba cari. Nah, jadi itu nanti biasanya kalau di seminar ataupun ya di seminar biasanya. Di seminar tuh nanti akan diminta teman-teman diminta untuk memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman begitu. Entah itu di latar belakang, entah itu di teori. Tapi dari sekarang cari-cari aja dulu. Kalau belum maksudnya takut ragu, disimpan aja dulu tentang teori-teori tentang keislaman yang berkenaan dengan masalahnya. Nanti kita waktu tatap muka nanti kita coba di mana tepatnya untuk menaruh konten-konten tentang keislaman berkenaan dengan masalah kita itu. Oke, kalau memang begitu cukup saya jelaskan mengenai latar belakang masalah. Harapan besar saya adalah teman-teman bisa paham. Kalaupun tidak, nanti tidak apa-apa, kita bahas bersama lagi atau teman-teman bisa tanyakan secara pribadi ke saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya.